pada waktu dengan karunia nabi itu adalah malaikat yang melayani. Tetapi pada waktu rasul itu adalah firman hidup, yaitu Yesus yang menghidupi. Tapi pada waktu akhir zaman ini adalah karya Roh Kudus, maka Roh Kudus sendiri yang memberi pemahaman tentang kehidupan di dalam roh dan kebenaran. Inilah bedanya. Mari kita telusuri. Tuhan itu Allah roh. Dia pencipta segala yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, sehingga tiada yang terluput dari pengamatannya. Sebagai Allah Roh Kudus yang terang benderang, tidak hanya berkuasa atas tubuh dan jiwa, bahkan Roh Kuduslah yang menentukan untuk memberi anugerah dalam hal memahami kehendak dan rencananya, sampai memberi kebangkitan hidup sebagai manusia baru. Itu Roh Kudus yang menentukan. Mari kita pertanyakan, mengapa ketika hal roh datang yang dijanjikan Yesus itu telah dinubuatkan bahwa tubuh dan darah ini sudah tidak mendapat bagian di dalam proses rohnya. Kebanyakan orang-orang selalu ujilah rohnya. Lah bagaimana mengujinya? Berasal dari rohnya siapa? Sedangkan orang yang hendak menguji itu sendiri belum diproses di dalam firman dan belum diproses di dalam roh. Nah, sebagai tandanya untuk membedakan dari rohnya, apabila terang sungguh itu datang dan sudah terjadi persatuan di dalam pribadi seseorang yang dipilih untuk bersuara kebenaran dalam pemahaman firman-Nya ini, sudah tidak lagi memakai figur sosok, entah itu sebagai seorang nabi maupun seorang wali atau seorang imam maupun seorang raja-raja penguasa dunia ini. Sudah tidak ada sosok itu sama sekali. Karena dengan adanya sosok figur, itulah yang masih bisa menjadi sarana tipu daya ketika masuk di dalam pemahaman hal rohnya, perkara ataupun hal rohnya. Di dalam figur dan sosok itu ada individualnya yang belum dibereskan. Baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 56. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi, kalau mengaku seorang nabi, imam maupun wali sudah terjadi kebangkitan hidup manusia baru dan mengenal tentang hal kerajaan, berarti itu masih ada kontroversinya, kurang dan lebihnya. Sebab seseorang untuk memberi pemahaman tentang hal roh itu harus lebih dulu melalui kelahiran dari air kehidupan, yaitu air tirta, persatuan dalam firman hidup. Kemudian terlahir hidup oleh roh, yaitu orang yang sudah mengalahkan individualnya sebagai martir yang benar, berarti pula mati sosok image dan figurnya. Maka merekalah manusia baru karya Roh Kudus di akhir zaman. Sedang Elia yang tidak mati menerima hidup kekal tidak berhak untuk memberikan pemahaman tentang hal roh yang kekal itu. Bahkan Musa yang mati tapi tidak mengalami kebangkitan tidak pula berhak untuk melayani di dalam karya rohnya. Kemudian yang datang itu adalah sudah bagian roh suci, Roh Kudus, tidak ada lagi perantara. Bagi orang yang diberi pemahaman maupun pewahyuan sudah tidak melalui perantara, para malaikat pun tidak diutusnya, tetapi Roh Kudus sendiri yang akan membimbingnya. Jadi inilah bedanya pada waktu dengan karunia nabi itu adalah malaikat yang melayani. Tetapi pada waktu rasul itu adalah firman hidup, yaitu Yesus yang menghidupi. Tapi pada waktu akhir zaman ini adalah karya Roh Kudus, maka Roh Kudus sendiri yang memberi pemahaman tentang kehidupan di dalam roh dan kebenaran. Seperti Rasul Yohanes menerima pewahyuan tentang akhir zaman dari Roh Kudus sendiri. Sebelum bisa membedakan melalui rohnya, maka kita itu harus bisa pula memahami. Tahukah bahwa ada 3 kali Allah itu mencipta? Pertama, dalam kuasa mujizatnya maka terciptalah semua para malaikatnya. Namun ada sepertiga malaikat yang berontak ingin berkuasa.
Nah, karena dia dicipta dari kuasanya, maka berontaknya untuk berkuasa menjadi seperti Allah. Meskipun sebagai Allah yang berkuasa itu, tapi tidak semena-mena terhadap yang diciptanya. Sehingga pemberontak diberi kesempatan untuk diuji sebelum hari penghakimannya tiba. Sebelum kita ini dicipta, kan sudah ada para malaikat itu. Nah, ini kita dicipta yang kedua kalinya. Sesuai dengan kuasa firman Allah, setiap dia berfirman, maka terjadi kehidupan. Mulailah terjadi ujian bagi iblis. Saat iblis diuji, manusia Adam dan Hawa dicobai oleh iblis. Maka percobaan itu datangnya dari iblis. Waktu manusia itu belum berbuah 9 buah roh, pertemuan kedua ciptaan Allah tersebut, terjadilah ujian dan cobaan. Baca Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sebelum manusia itu terlahir, menjadi kriteria seperti anak kerajaan yang direncanakan oleh firman, namun lebih dulu sudah dicobai iblis dan terperdaya, sehingga bukan karakter anak yang terlahir, tapi ini manusia, tabiat fana dan ingin berkuasa seperti Allah, sama dengan tabiat iblis. Nah, saat itulah berarti iblis itu pun kalah ketika diuji melalui manusia Adam. Jadi konangan iblis itu tetap ingin berkuasa, tidak terjadi pertobatannya setelah iblis jatuh dan menjadi kegelapan. Sudah tidak lagi menjadi sinar kemuliaan yang melekat pada Allah. Jadi iblis sudah tidak bisa dipulihkan, tapi terus mengikuti Allah gitu. Bahkan memperdaya manusia iblis itu untuk melawan perintah firman-Nya. Tapi jahatnya iblis semakin kebongkar karena menyesatkan manusia. Sebab itu dalam iman hanya dengan ketulusan, kalau tidak bisa memahami firman, itu menjadi bodoh. Kalah berkuasa dari hasutan ular, yaitu mediatornya iblis. Sehingga karena kekalahan manusia, inilah firman-Nya sebagai Yesus harus menebus secara tubuh dan darahnya. Karena manusia kan belum berbuah bagi hal roh. Sehingga Yesus firman itu pun harus menjadi tubuh dan darah sebagai manusia fana. Maka dikerjakanlah jalan salib bagi tubuh. Karena dengan perjalanan salib itulah iblis tidak bisa mengikuti jiwanya. Karena tanpa tubuh, iblis tidak mempunyai mediator lagi. Sehingga bagi yang berjalan salib, suara firman itu menjadi strong. Pasti terjadi buah-buah bagian rohnya ketika manusia berjalan salib sesuai dengan rencana firman-Nya. Baca Lukas 6 ayat 27 sampai 31. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Perintah di dalam firman ini adalah kalah untuk menang, sedang mengalami proses berjalan salib untuk arti penanggalan tubuh. Nah, terlebih dulu bagaimana supaya ketulusan di dalam manusia ini tetap terjaga sampai bisa berbuah 9 buah roh, bisa lolos tidak terperdaya iblis. Ada rahasia, perintah Yesus yang harus ditaati untuk cara mengasihi musuh dengan legowo untuk dilakukan. Tentang kasihilah musuhmu itu sesungguhnya yang difokuskan itu untuk melawan tuntutan hukum Taurat
dan perintahnya yang harus ditaati. Pada waktu firman Yesus pun sedang memimpin hidup di dalam firman-Nya, sehingga terjadi dua perintah yang berlawanan, yang Taurat untuk berperang melalui perkara di luar, yang firman hidup untuk memerangi di dalam individual. Supaya yang sedang diproses oleh firman berbuah-buah roh ini, pada saat ada yang memusuhi, jangan jadi kehilangan timingnya. Tujuannya agar sampai terjadilah dasar kasih. Nah, dasar kasih sesama ini masih perlu diproses untuk menjadi kasihnya sempurna kepada Allah yang disebut sebagai Bapa. Apabila sudah dikerjakan, terjadinya pembebasan dari segala tuntutan dan perintah hukum Taurat, berisi larangan-larangan, jangan itu, jangan ini, harus begini, harus begitu. Sudah tidak perlu ditakuti. Baca Matius 5 ayat 44-45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ketika Yesus menyertai kita berjalan salib untuk dikerjakan terjadinya penanggalan tubuh dari perintah dan tuntutan hukum Taurat, sehingga firman itulah yang akan memimpin di dalam jiwa, terjadi perang individual. Maka firman itu yang akan menanggung segala tuntutan, perintah, hukum Taurat ketika kita menjadi taat, dipimpin oleh firman. Jadi bukan dituntut, meskipun sepertinya kalah di dalam kehidupan fana ini. Namun kemenangan terjadi ketika mengalahkan dirinya sendiri. Karena itu terjadi tanda dasar kasih yang untuk diperkenan. Mulai janji Yesus tentang Roh Kudus itu datang, mulai berkarya ke dalam pribadi yang sudah berbuah roh ini. Baca Wahyu 19 ayat 11-16. Firman Allah. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dari start di sini terjadilah karya ciptaan yang ketiga kali. Dalam kekudusan rohnya Allah mencipta, supaya manusia yang hidup dari firman terjadi dasar kasih dan ketulusannya terjaga. Karena dijaga oleh firman, berarti itulah kemenangan bagi firman diproses untuk menjadi kasih sampai sempurna kepada Allah Bapa. Akan siap untuk terjadinya dibangkitkan hidup, dalam arti kehidupannya itu sudah untuk Roh Kudus. Sebagai manusia baru, itu adalah ciptaan yang ketiga oleh Roh Kudus. Nah, ciptaan yang pertama tadi oleh kuasa, ciptaan kedua oleh firman, dan yang ketiga dia mencipta oleh rohnya. Tanda-tanda kasih sempurna di dalam pimpinan Roh Kudus dan kebenarannya itu akan mempunyai respek. Segala yang diperbuatnya itu untuk mengenal dan mengindahkan, kemudian merespon untuk menghormati dan menyegani, menjadi tanggap terhadap keadaan oleh penilaian dan pandangan roh. Baca Wahyu 14 ayat 1-5. Wahyu pasal 14. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat.
Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Kebangkitan pertama yang disebut manusia baru akan terjadi di akhir zaman ini. Tentu saja sosok figur tidak lagi menjadi utama, tetapi sosok keberadaannya sudah harus terjadi sebagai bait bagi Roh Kudus, sehingga suaranya ini nanti bisa menjadi penyambung lidah bagi Roh yang suci dan kudus di dalam kebenaran yang tidak kasat mata. Kalau masih merefleksikan kuasa mujizat menjadi nyata sebagai saksi iman maupun sebagai saksi firman, melalui perwujudan sebagai nabi, sebagai imam, sebagai wali, sebagai gembala, tentu masih ada in-out-nya, ada individualnya yang terbawa. Dan itulah yang bisa memberi kesempatan untuk melanggar kekudusan rohnya. Nah, membedakan roh harus memahami seperti itu. Gamblangnya karya penciptaan itu, yang pertama, kalau iblis dicipta sekali tiada tubuh, maka perlu mediator sehingga hewan pun dipakainya seperti yang terjadi di Taman Eden. Kemudian sebagai pengikut Kristus, sekali dilahirkan dari air kehidupan yang adalah firman dan Roh Kudus datang, dikerjakan kebangkitan hidup sesuai di dalam hal rohnya, manusia baru. Amin.